Halo great people, kembali bertemu gue dengan John Christopher di channel Frugal Coffee Roaster. Hari ini kita akan membahas topik yang namanya WDT atau orang taunya WDT atau yang kita kenal lengkapnya adalah Waste Distribution Technique. Kalau kita ngomongin di masa lampau, ketika kita ngegiling kopi, biasanya kita giling, habis kita giling, kopinya masuk ke dalam portafilter, kemudian biasanya kita ratain pakai tangan. Itu zaman dulu banget, diratain pakai tangan, habis itu baru kita tamping. Yang kemudian, di masa-masa lebih baru, tahun 2015, Sasa Sestik, dia menemukan alat yang namanya distribution temper. Nah, distribution temper ini dia pakai alat seperti ini. Ya, ini yang KW-nya. Dulu ada mereknya Ona Coffee Distribution, OCD namanya. Jadi biasanya ketika kopinya digiling, biasanya dulu diratain pakai tangan. Nah, sekarang tinggal pakai OCD, diputer, dijilat, dicelupin. Ketika diputar, coffee bed-nya akan rata dan tinggal ditamping. Nah, sekarang pertanyaannya muncul oleh beberapa homebrewer, apakah memang hanya dengan meratakan dan membuat level coffee bed di dalam portafilter kemudian ditamping akan membuat rasanya memang optimal atau tidak? Nah, muncullah sebuah teknik yang namanya WDT. Muncul karena home barista yang namanya John Weiss mengalami masalah ketika dia menemukan ada clump. Clump itu bongkahan yang terdapat di dalam portafilternya hasil gilingan dari grindernya. Jadi clump itu menggumpal sehingga gumpalan itu dia rasakan memberikan ekstraksi yang tidak optimal. Dan dia mencari metode atau teknik gimana caranya supaya coffee bed partikel yang ada di dalam portafilternya bisa rata. Nah, kemudian dia mencari solusi untuk hal ini karena di beberapa grinder gilingan yang dihasilkan ya itu seringkali ditemukan gilingan yang tidak seragam. Jadi secara misal kita ngegrind dikit deh. Kalau great people lihat di sini, ini ada clump. Jadi ada bongkah-bongkahan yang lebih besar dan ada yang lebih gembur. Clump ini yang membuat hasil ekstraksi jadi tidak optimal. Hal ini yang ingin kita hindari. Kenapa? Karena ketika clumpnya hanya diratain dan langsung ditamping, bisa terjadi channeling. Ketika terjadi channeling, ada bagian yang dilewati air lebih gampang, ada bagian part yang dilewati air lebih susah. Akhirnya ekstraksi jadi tidak optimal. Nah, muncullah teknik yang namanya waste distribution. Tujuan pertama menggunakan WDT adalah memecah gumpalan yang terdapat di dalam portafilter. Itu yang pertama. Kemudian, yang kedua, mencegah channeling. Dan yang ketiga, membuat ekstraksi jadi lebih rata. Nah, tapi kalau kita mau bahas sedikit, yang pertama kali membuat alat ini yang dikomersilkan, yang setahu gua itu namanya Barista Hustle. Barista Hustle keluarin alat yang namanya Autocomp. Bukan Autocomp. Barista Hustle dari Aussie, bosnya Matt Perger, salah satu juaranya Aussie, juara barista, juara Brewers, dan finalis award juga buat The Comp. Oke, nih, ini tulisannya The Comp. The Comp ini bentuknya seperti ini, jarum-jarum seperti ini. Jadi ini biasanya kita pakai untuk memecah gumpalan ketika kita mau nyeduh. Jadi di filter, misalnya kopinya udah dimasukin ke dalam coffee bed, kemudian kita aduk supaya gumpalan-gumpalannya pecah dan partikelnya jadi lebih rata, lebih gembur lah bahasa kasarnya. Ketika Barista Hustle mengeluarkan versi ini, mulailah bermunculan versi-versi lainnya, KW-KW lainnya yang dibuat ya seperti yang kita tahu mostly dari China. Dan ada beberapa item yang misalnya seperti ini ya, ini juga dari China dengan bentuk yang bermacam-macam. Kemudian dipakailah lagi si WDT ini diaplikasikan ke espresso. Yang di espresso orang masukin ke portafilter. Kemudian jadi gua kasih contoh, misalnya masukin ke portafilter. Nah, ketika kita ngegiling, kemudian di dalam portafilter kita lihat ada clump seperti ini. Yang dilakukan adalah ambil WDT-nya dan kita aduk seperti ini. Nah, jadi tujuannya adalah memecah clump tadi supaya partikel yang di dalamnya nggak ada yang menggumpal. Nah, ini tujuan awalnya seperti ini. Tapi, kalau kita menggunakan alat WDT seperti ini, biasanya tidak akan jadi secara optimal. Kenapa? Karena secara jumlah jarum juga lebih padat, sehingga agak susah pemakaiannya. Nah, muncullah lagi solusi untuk meratakan ukuran partikel di dalam portafilter. Hal ini diterapkan oleh salah satu world champion yang namanya Anthony Douglas pas tanding di Melbourne. Itu satu angkatan dengan gua, jadi dia world barista championnya pas 2022 di Melbourne. Kemudian waktu itu dia pakai sebuah alat distribusi WDT yang sama sekali belum orang pakai. Dan desainnya waktu itu juga kita rasa asing, kita baru pertama kali lihat ini. Ternyata itu dimodifikasi dan dibuat oleh Barista Hustle lagi. Dan kemudian muncullah yang namanya Autocomp. Nah, teman-teman bisa
bisa lihat ini adalah autocomb, barista hustle. Jadi tugasnya apa? Tugasnya autocomb ini adalah meratakan partikel yang ada di dalam portafilter. Cara pakainya gampang. Jadi teman-teman simpan di sini. Kemudian teman-teman tinggal pasang. Kemudian teman-teman tinggal geser, turunkan, lalu diputar. Kemudian dia akan rata dan akan jadi. Kita akan coba review apa perbedaan kalau kita pakai WDT dan kita tidak pakai WDT. Nah, WDT-nya bisa macam-macam. Teman-teman bisa pakai model kayak gini, teman-teman bisa pakai model yang biasa, yang lain, atau teman-teman mau aduk biasa, atau teman-teman mau beli autocomb juga silahkan, karena budgetnya cukup tinggi. Tapi kita pengen lihat apa sih perbedaan kalau kita pakai autocomb dan kita tidak pakai autocomb. Espresso yang pertama kita akan buat tanpa menggunakan autocomb. Hari ini espresso yang kita pakai sebanyak 20 gram. Kita pakai 1:2 rasionya, jadi masuk 20 gram, keluarnya 40 gram. Oke, kita akan coba buat. Nah, hasil gilingan kita, kalau kita kasih lihat, ini ada clumpnya. Oke, ini fresh dari grinder. Ini ada clump. Kemudian kita akan masukin ke dalam portafilter kita. Nah, biasanya secara manualnya dulu kita akan ratakan pakai tangan seperti ini. Terus ada teknik yang kayak gini, ketok-ketok sampai semuanya rata, jadi macam-macam. Dan biasanya kita pakai OCD distributor seperti ini supaya rata seperti ini. Oke. Nah, tapi ketika kita pakai OCD dan akhirnya kita bisa lihat di bagian luarnya memang rata, tapi kita tidak tahu ternyata di bagian dalam ada partikel yang sebenarnya masih terlalu padat. Ada partikel lain yang tidak terlalu padat, ada partikel lain yang terlalu padat. Nah, sekarang kita akan tamping. Hari ini kita pakai gelas POV punyanya Bapak Aga. Gelas yang Bapak Aga pakai untuk kompetisi beberapa kali. Kita akan kejar ekstraksinya sampai totalnya 40 gram. Karena kita pakai rasio 1:2, masukin 20, keluarnya 40 gram. Ekstraksi yang kita dapat cukup baik. Kita dapat 40 gram dalam waktu 29 detik. Masih masuk range kita. Ingat ya, tadi kita dapat 40 gram 29 detik. 30 detik lah, let's say. 29 gram 30 detik. Sekarang kita akan coba minum. Oke, yang gue dapatkan dari hasil ekstraksi espresso ini sebenarnya bagi gue cukup balance. Ada bright acidity, standar seperti orange, manisnya seperti brown sugar. Oke, ini cukup standar. Tapi gue rasa ada tactile yang kurang halus, agak sedikit harsh. Ada aftertaste yang nempel, tapi aftertaste-nya tuh tidak terlalu positif, masih agak sedikit nempel, sepet sedikit. Tapi sisi positifnya, sweetness-nya brown sugar kita dapat, acidity-nya bright, seperti orange kita juga dapat. Nah, ini kalau kita buat espresso tanpa WDT atau tanpa WDT. Nah, sekarang kita akan coba buat dan kita akan compare kalau kita pakai WDT. Oke? Nah, oke, sekarang kita akan mempersiapkan untuk buat yang pakai WDT. Jadi kita pakai lagi 20 gram. 20 gram, 19,9, 20 gram. Lihat, kembali ada clumping. Kelihatan kan? Ada bongkahan-bongkahan. Yang kita nggak pengen sebenarnya ini muncul, tapi ini muncul. Kenapa? Karena ya kita nggak tahu apakah memang kualitas grindernya kurang oke, atau memang grindernya tidak punya alat seperti yang dimiliki grinder-grinder lebih canggih. Kalau kita beli grinder yang namanya Victoria Arduino Mitos, kayak yang kita pakai di bawah. Kalau Great People lihat di bar kita pakai Mitos. Nah, itu dua-duanya serinya Mitos 1. Mitos 1 di bagian dalam saat kopi dikeluarkan, dia tuh ada semacam plat kecil, dan plat itu disimpan di dalam bagian dalam supaya itu memecah clumping. Jadi ketika kopi digiling, partikelnya masuk dan turun keluar, dia akan dipecah oleh si plat kecil itu. Nah, tidak semua grinder punya teknologi ini. Oleh karena itu terjadilah clumping seperti ini. Nah, sekarang kita akan masukin. Nah, disinilah kita akan pakai barista hustle. Jadi kita tinggal masukin, kita tinggal tutup. Kita tinggal, biasa ada beberapa gerakan. Ada gerakan yang cuma maju doang. Ada gerakan yang maju, mundur, maju, mundur. Nah, habis itu tarik, gue keluarin. Kalau Great People lihat sekarang, dia lebih gembur. Oke? Dia terlihat lebih gembur. Nah, dengan partikel yang seperti ini, dia akan lebih gampang dilewati oleh air. Artinya ekstraksinya lebih lancar. Nah, sekarang kita akan tetap, kita akan pakai OCD. 1, 2, 3. Udah rata. Baru kita tamping. Nah, dan kita bersihkan. Yang tadi ekstraksinya 20 gram, keluarnya 40 gram dalam 30 detik. Nah, sekarang kita akan lihat apakah waktunya sama atau berbeda.
Secara waktu ternyata juga sama. Sama-sama ada di angka 30 detik. Nah, sekarang kita lihat. Dengan waktu yang sama persis, dengan gramasi yang sama persis, dengan rasio yang sama persis, bedanya satu pakai WDT, satu tidak pakai WDT. Kita akan lihat apa bedanya. Wow, amazing. Yang pertama, kita dapat orange brown sugar. Yang di sini, gue dapat tactile atau body atau mouthfeel yang lebih halus. Yang pertama, pahit atau harsh yang ada di ekstraksi yang pertama tidak kita temukan di sini. Yang kedua, gue dapat notes baru seperti tropical fruit. Tapi gue tidak bisa mendefinisikan secara pasti ini tropical fruitnya apa. Cuma dia mirip-mirip belimbing, dia mirip-mirip nanas. Dan secara aftertaste lebih bersih. Setelah kita bandingkan dan kita perhatikan, ternyata dengan menggunakan WDT, kita mendapatkan hasil ekstraksi yang aftertaste-nya lebih bersih, rasanya lebih kompleks, dan tidak menghilangkan atau menurunkan intensitas yang ada dari ekstraksi yang pertama. Artinya, dengan menggunakan WDT memberikan hasil ekstraksi yang lebih baik dan lebih optimal ketimbang yang pertama. Balik lagi pertanyaan, kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena dengan menggunakan WDT, kita bisa memecah clump atau gumpalan-gumpalan hasil gilingan dari grinder espresso kita di dalam portafilter sehingga partikelnya jadi lebih merata. Ibarat kayak tanah, kita mau tanam padi nih. Apa yang dilakukan Pak Petani? Tahap pertama, sebelum padi dimasukin, dibajak. Ya kan? Ada yang bajak pakai traktor, ada yang bajak pakai kerbau, ada yang bajak pakai kaki. Tujuan membajak apa? Supaya tanah lebih gembur. Kenapa? Karena dengan tanah lebih gembur akan lebih gampang ditanami padi. Supaya akarnya lebih gampang masuk, nutrisinya lebih gampang diserap. Nah, kopi juga sama. Kalau partikelnya atau coffee bednya lebih gembur dan tidak padat di bagian-bagian part tertentu, artinya ekstraksinya akan lebih optimal. Karena tidak terjadi channeling atau channelingnya diminimalisir sehingga air yang mengekstraksi partikel coffee bed tersebut akan melewati seluruh permukaan partikel secara lebih merata. Begitu great people. Gua sarankan nggak great people untuk beli WDT? Gua sarankan iya. Tapi cari WDT yang sesuai dengan budget great people. Kenapa? Karena harga WDT sekarang makin mahal. Ada WDT yang murah, ada. Tapi penggunaannya agak sedikit ribet, bener. Kayak ngomong gue belibet banget nih, bener. Tapi great people juga bisa, kalau punya budget, beli Autocom. Tapi kenapa gue sangat-sangat tidak merekomendasikan great people yang belum punya budget cukup untuk beli Autocom karena harganya mahal. Harga Autocom ini hampir 3 juta. Dan bahkan ada yang dijual harganya 3 juta. Jadi hanya untuk buat espresso tiap hari. Kalau misal great people benar-benar beli terus-terusan, buat terus-terusan espresso dan espressonya mau yang paling top, marko top, kualitasnya oke, boleh beli. Tapi gue sarankan beli yang harganya masuk ke kantong. Cari yang lebih murah, cari yang lebih hemat, tetap bisa pakai WDT tanpa perlu beli yang terlalu mahal. Tapi kalau great people, sultan-sultan, puang-puang, tuan-tuan besar ya, di rumah punya budget, ya silakan great people beli Autocom Barista Hustle. Oke? Great people juga bisa pakai WDT untuk filter coffee. Nah, kita sama sekali belum pernah bahas ini dan kita akan coba bahas dan kita akan mungkin datangkan satu jenis WDT yang penggunaannya mirip-mirip sama Barista Hustle ini, tapi kita bisa pakai dan kita bisa taruh di atas filter. Nanti kita akan share video selanjutnya. Oke? Great people, kalian pasti penasaran kan? Pasti ada satu pertanyaan yang kalian tunggu-tunggu dari tadi. Kenapa nih si John Otong ini dia nggak kasih tahu nih dari tadi dia pakai kopi apa? Jadi kopi yang dari tadi kita pakai adalah kopi yang kita pakai adalah Arabica Blend. Jadi kalau great people pelanggan Fugol Coffee pasti udah tahu Arabica Blend apa, karena Arabica Blend adalah best sellernya kita. Arabica Blend ini kita sudah jual semenjak kayak udah lama banget, dari 2020 kita udah punya Arabica Blend. Dan Arabica Blend ini adalah salah satu blend kita yang harganya paling ekonomis dengan kualitas yang paling oke. Dan great people bisa dapatkan ini di toko kita. Jangan lupa cek Tokopedia, cek Shopee, cek Blibli, cek TikTok Shop kita, dan cek website kita. Kita punya Arabica Blend. Oke, terima kasih sudah mengikuti konten kita hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa share jika great people merasa video ini bermanfaat. Oke, terima kasih great people. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.